Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Edi Trianto. Di video kali ini kita mau bahas tentang struktur dari rumah bersejarah di Lampung. Namanya Rumah Daswati. Kenapa saya sebut rumah bersejarah? Karena dulunya rumah ini itu dipakai untuk para tokoh-tokoh Lampung untuk merumuskan berdirinya Provinsi Lampung di tahun 1963. Rumah Daswati sendiri itu merupakan sebuah akronim. Kepanjangannya itu Daerah Swatantra Tingkat, disingkat dengan Daswati. Jadi rumah ini adalah sebuah saksi bisu pendirian sebuah provinsi Lampung. Jadi kita itu sebenarnya harus merawat dan menjaga bangunan ini agar ada saksinya gitu loh di sampai sekarang. Namun sekarang kondisi dari rumah Daswati itu sudah tidak terawat lagi gitu. Ada banyak rusak di bagian rumah ini. Kalian nanti akan saya kasih foto-fotonya ketika saya survei lokasi ke rumah Daswati tersebut. Lokasinya ada di Jalan Tulang Bawang 175A Tanjung Karang, Bandar Lampung. Harusnya pemerintah itu punya peranan gitu untuk melakukan preservasi pada bangunan-bangunan bersejarah di Bandar Lampung gitu. Jadi biar tetap ada wujudnya gitu, biar kelihatan dan biar jadi saksi juga gitu bahwa Provinsi Lampung dulu dibuatnya ya di bangunan ini gitu. Nah, ini dia foto-fotonya dari hasil survei saya. Kalian bisa lihat sendiri ya kondisinya rumah Daswati itu kayak gini. Nah, ini kondisi bagian depan dari rumah Daswati. Kalau dalamnya itu seperti ini. Dan ini bagian dari samping kanannya. Kondisi di bagian samping kanan rumah Daswati. Dan yang ini kondisi di bagian tengah-tengah rumah Daswati antara bangunan utama dan bangunan servis yang ada di belakang. Kalau yang ini kondisi di bagian belakang. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke video struktur dari rumah Daswati ini. Yang pertama-tama itu ada struktur pondasinya. Pondasinya pakai pondasi batu kali. Dia ada dua level. Yang di depan itu yang di bangunan utama level yang lebih tinggi, dan yang bangunan servis di belakang itu levelnya agak lebih rendah. Dan masuk ke pembuatan kolom utama dari rumah Daswati. Kolom utamanya ini terbuat dari kayu. Ukuran kolom dari rumah Daswati ini ukurannya 15 cm kali 15 cm. Itu kolom utamanya. Dan ada di beberapa titik di mana kolom utama ini dijadikan sebagai kusen dari pintu atau jendela. Contohnya ada di bagian belakang. Itu kusen pintunya menyatu sama kolom utamanya. Kalau kusen jendela dan kusen pintu pada bangunan zaman dulu ini unik ya, karena dia kayu kusennya itu menerus gitu dari pondasi ke ring balok, dari kolom ke kolom. Kalau menurut saya sih itu fungsinya untuk menahan beban dari
atap rumah Daswati ini. Dan kalau diperhatikan di bagian belakang itu juga ada balok yang melintang antar kolom. Posisinya ada di tengah-tengah kolom. Kalau saya rasa sih kenapa dipasang balok itu supaya dia kolom yang dipakai di bagian belakang itu tetap steady gitu, tetap kaku gitu. Nah, jadi kira-kira seperti inilah ya tampilan yang saya bilang tadi, yang balok melintang dan balok vertikal dari kusen itu terkoneksi sama kolom utama, terkoneksi ke pondasi dan ke ini ring balok. Lalu selanjutnya yang warna biru muda itu ring balok cuman dia pemasangannya itu tidur ya, nggak berdiri baloknya. Jadi posisinya tidur gini itu kekuatannya bakal lebih berkurang. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan struktur kuda-kuda utuh dari rumah Daswati. Ada beberapa tipe kuda-kuda yang dipakai di rumah Daswati ini. Ada kuda-kuda utuh dengan bentang yang besar dan ada yang kecil gitu. Kalau yang paling besar itu bentangannya 8 meter yang ada di bangunan utama, dan ada yang di bentang 4 meter di bangunan utama juga. Itu kuda-kuda utuh bentang 4 meter yang bagian depan, yang paling depan. Dan yang bagian belakang ini bervariasi. Dia ada yang di bentang 4,5 meter dan ada juga yang kuda-kuda dengan bentang 6 meter. Kuda-kudanya tentu saja kayu. Lalu kita masuk ke tahap pembuatan struktur kuda-kuda setengah. Yang hijau ini struktur kuda-kuda setengah. Dan selanjutnya kita pasang jurai dalam dan jurai luar yang warna biru. Dan kalau yang ungu itu bagian knocknya, dan ini balok skur ya, balok pengunci kuda-kuda utama agar dia tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Lalu yang selanjutnya itu warna ungu tua. Itu kaki kuda-kuda berguna untuk menahan kayu kasau yang akan dipakai untuk menyusun penutup atap berupa genteng. Karena kalau nggak ada itu kaki kuda-kuda, jarak antar kuda-kuda itu terlalu jauh. Jadi takutnya kasaunya itu melendut gitu. Jadi kita tetap harus pasang kaki kuda-kuda per 4 meter. Nah, kira-kira pembahasan tentang struktur rumah Daswati sampai di sini aja. Terima kasih udah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan bosen ketemu saya.